Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Roy Suryo dan dua orang lainnya hari ini diperiksa di Mapolda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Polisi sudah menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Lalu apa yang didalami polisi kepada Roy Suryo hari ini? Sapa Indonesia Malam juga menyoroti kabar naiknya sejumlah tunjangan anggota DPR periode 2024-2029. Apa saja komponen yang naik dan bagaimana perhitungannya? Inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro, kita jelang selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita seorang peserta Karnaval HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang terjatuh dari atas sound horeg. Nyawa korban tidak tertolong saat menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa ini terjadi di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah pada hari Senin. Dalam video amatir ini tampak seorang pria berdiri di atas sound horeg sambil mengibarkan bendera. Karena terpeleset, pria itu jatuh dari ketinggian sekitar 4 meter ke permukaan tanah. Korban bernama Pranoto berusia 37 tahun dievakuasi dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan luka di bagian kepala ke Rumah Sakit Bakti Asih Brebes. Korban akhirnya meninggal pada Selasa dini hari. Sampai sini jam 6 sore ya memang sudah penurunan kesadaran. Kami konfirmasi ke dokter yang jaga, pada saat itu ada luka di dagu dan ada bekas perdarahan di lewat hidung. Tapi memang kalau menurut dokter jaga, kalau dilihat dari hasil CT scan-nya ada perdarahan di otak, Pak. Itu yang menjadi salah satu penyebab ya? Betul. Seorang balita di Sukabumi, Jawa Barat berusia 4 tahun meninggal dunia dengan kondisi di dalam tubuhnya ditemukan cacing berukuran besar. Sang balita diketahui tinggal bersama ibu dengan gangguan jiwa dan sang ayah yang juga menderita sakit paru-paru. Peristiwa meninggalnya balita yang menderita cacingan akut mengundang perhatian publik. Bidan Desa menyatakan kondisi balita Raya telah terpantau mengalami keterlambatan pertumbuhan sejak lama. Kondisi Raya baru diketahui saat salah satu organisasi kemanusiaan membawa Raya ke rumah sakit. Pihak puskesmas setempat mengaku kesulitan membawa Raya ke tempat penanganan medis yang lebih memadai. Hal itu karena terhalang kondisi orang tua dan administrasi kesehatan yang belum dimiliki keluarganya. Kebetulan memang Raya tuh sering ke posyandu ya Bapak, sehingga berat badannya kita pantau. Memang sejak kecil itu Raya termasuk BGM ya, jadi berat badannya tuh di bawah garis merah, di bawah normal gitu. Jadi benar-benar terpantau kalau untuk berat badannya. Jadi waktu itu memang sama kita juga mau dirujuk ke rumah sakit, sudah berkali-kali dianjurkan ke rumah sakit, ke puskesmas agar konsultasi gitu minimal sama ahli gizinya. Cuman memang kalau jawaban dari ibunya tetiasa Mang Rijalna tekengingan sarata gitu ya. Jadi memang karena berat badannya ini BGM, jadi sehingga bantuan yang dari desa pun kita prioritaskan untuk Raya. Pendiri Rumah Teduh Sahabat Iin Sukabumi, Iraningsih Aksin menyatakan almarhum Raya saat ditemukan di rumahnya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Iin pun mengungkapkan penanganan kondisi kesehatan Raya berjalan tidak ideal. Sukarelawan kesulitan mendapat keringanan pembiayaan hingga tidak menemukan solusi ideal baik dari Dinsos maupun Dinkes Kabupaten Sukabumi. Hal itu karena usai diperiksa, Raya ternyata belum terdaftar sebagai pasien BPJS. Iin juga mengaku relawan sempat diminta untuk berpindah rumah sakit dengan kondisi Raya yang sudah kritis. Hingga Raya meninggal dunia, tagihan rumah sakit mencapai 23 juta rupiah yang harus dibayar oleh Rumah Teduh Sahabat Iin.
Itu masuk ke call center pada tanggal 13 Juli. Di 13 Juli itu ketika masuk laporan kita langsung assessment ke lokasi dan kita melihat Raya dalam keadaan sudah tidak sadar. Kita sempat melakukan pemeriksaan standar, kita cek saturasinya, tensinya, dan memang saturasi rendah, kita langsung pasang oksigen juga. Dalam kondisi sudah tidak sadar, kami memutuskan untuk segera mengevakuasi Raya ke rumah sakit kota. Dan bahkan kita minta nomor pimpinan Kadinkesnya, kita chat, kita telepon, nggak diangkat-angkat. Berarti pihak terkait kan kalau memang punya dana, URC apapun itu kan bisa merespon atau mengarahkan kita nih ada dana di sini atau gini. Bahkan terakhir yang bikin saya agak nyesek sih dok, dari Dinkes itu menyarankan agar Raya itu dipindahkan ke kabupaten. Kan kondisi udah dipicu dok, alat udah dipakai semua. Alasannya katanya tidak ada MOU dengan Rumah Sakit Bunut. Iya, kondisinya udah repot dok. Saat itu ketika aku ambil, Raya udah repot dan kepikiran di pikiran kami adalah Raya harus masuk ke rumah sakit yang besar, bukan di Jampang gitu. Kita nggak kepikiran lah di asal kabupaten segala macam ya kita pikir moga-moga rumah sakit besar bisa segera menangani Raya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkap keprihatinannya atas meninggalnya balita Raya karena penyakit cacingan akut ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung menangani kedua orang tua Raya yang juga mengidap penyakit serius. Deddy Mulyadi juga memberikan teguran keras kepada Bupati Sukabumi Asep Japar yang dinilai lamban menangani permasalahan di wilayahnya. Hari ini orang tuanya sudah di rumah sakit Welas Asih lagi saya tanganin karena kan mengalami gangguan kejiwaan dan TBC. Kita sedang tangani dan kita juga ingin melakukan analisis apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai lolos tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat, bidan setempat, puskesmas setempat, dinas kesehatan, bupati. Nah ini kan pembelajaran penting. Kita tegur loh, kita tegur keras. Ini tidak boleh lagi landai seperti itu. Sukabumi itu kan problemnya banyak. Infrastrukturnya buruk, kemudian 9.000 rumah yang terkena gempa belum terrehabilitir. Ini diperlukan kecekatan bupati untuk kerja keras, nggak bisa landai lagi. Saya minta untuk proaktif. Kita ke sorotan berikutnya. Roy Suryo hari ini diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy menyatakan tidak ada kesalahan yang ia lakukan. Pada pemeriksaan kali ini, Roy menyebut tidak ada persiapan. Ia juga menyatakan tidak membawa berkas dan meyakini tidak melakukan kesalahan apapun. Roy justru menuding pelaporan terhadap dirinya keliru. Sebelumnya, Roy Suryo sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Saat itu Roy bilang, tidak semua pertanyaan dari penyidik dijawab. Roy kembali menegaskan hanya akan menjawab yang menurutnya sesuai atau relevan. Laporan yang salah, sebuah laporan yang konyol, ya banyak sekali kesalahan dan harusnya sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru, ya Bapak Irjen Asep, ya tolong koreksi anak buah Anda, ya anak buah Anda menjalankan tugas yang tidak semestinya. Sejauh ini PD nggak salah di kasus ini ya? Oh iyalah, itu justru kami makanya berani menerbitkan buku itu dengan benar, gitu ya, gitu. Saya kira itu dulu, ya. Apa hasil dari pemeriksaan Roy Suryo hari ini? Kita perbarui informasinya bersama jurnalis Kompas TV Jihan Jufri di Mapolda Metro Jaya. Jihan, apakah pemeriksaan Roy Suryo sudah selesai? Apa saja hasilnya? Ya, Friska dan juga saudara, benar sekali memang untuk pemeriksaan Roy Suryo ini baru saja selesai di pukul 5 sore, yang mana berarti Roy Suryo tadi diperiksa sekitar 6,5 jam. Dan memang tadi Roy Suryo juga menyatakan bahwa dirinya ini diberikan sekitar 118 pertanyaan dan dari 118 pertanyaan tersebut ini memang dijawab semua oleh Roy Suryo. Dan memang untuk pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ditanyakan kepada Roy sendiri, ini memang tadi ada salah satu highlight yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo adalah terkait peristiwa 22 Januari, yang mana memang Roy kemudian menyatakan bahwa di tanggal 22 Januari tersebut ini dia memang tidak ada di peristiwa tersebut. Dan kemudian disampaikan juga oleh Roy Suryo pertanyaan-pertanyaan lain yang kemudian diberikan kepada dirinya oleh penyidik ialah kemudian terkait adanya 37 link yang mana
dari 37 link ini hampir semuanya ini tidak ada dirinya, dan memang dari 37 link tersebut ini berisikan seperti wawancara, lalu postingan-postingan di sosial media yang memang masih berkaitan dengan ijazah dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Selain dari link-link tersebut, ini kemudian Roy Suryo juga ditanyakan terkait background dirinya, tepatnya background telematika dirinya yang kemudian ia sempat menjabarkan terkait background dirinya. Nah, selain itu Roy Suryo tadi juga sempat menyatakan bahwa adanya pasal penghasutan yang dibahas, dan kemudian dari pasal penghasutan ini, kalau menurut Roy Suryo ini seharusnya ada bukti-bukti tersendiri, yakni harus ada bukti formil dan juga bukti material yang kemudian ditunjukkan kepada dirinya. Memang kalau kita berbicara terkait pemanggilan Roy Suryo kali ini merupakan pemanggilan lanjutan, atau maksud saya ini pemanggilan kedua begitu ya, yang dijadwalkan ulang setelah kemarin Roy Suryo ini sempat dipanggil pada tanggal 12 Agustus lalu, namun memang dirinya ini belum bisa hadir dikarenakan memang dinyatakan bahwa memiliki agenda tersendiri jelang HUT Republik Indonesia yang ke-80, yang mana tadi juga disampaikan oleh Roy Suryo bahwa memang agenda tersebut adalah salah satunya melaunching buku Jokowi's White Paper yang baru saja diluncurkan beberapa hari lalu. Dan tadi kami juga sempat bertanya apakah kemudian penyidik menanyakan hal-hal terkait buku Jokowi's White Paper yang baru saja di launching, namun memang dinyatakan oleh Roy Suryo memang tidak ada pertanyaan terkait buku-buku sama sekali. Berikut pernyataan langsung dari Roy Suryo sesaat keluar dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Justru itu yang menarik. 22 Januari saya tidak mengerti itu peristiwa apa. Ya, gitu. Ada di Jakarta Pusat itu di mana? Tidak ada juga. Jadi kan lucu. Sesuatu yang saya tidak ada di dalamnya, saya tidak disebut di dalamnya, orang-orang yang ada di situ juga tidak ada saya, ditanyakan kepada saya. Jadi sama aja kalau teman-teman ditanya, Anda ada di situ? Nggak ada. Oke, begitu Anda nggak ada, Anda tahu nggak siapa-siapa yang di situ? Kayaknya nggak ada. Ya udah kan. Jadi cepat tadi pertanyaannya. Dengan demikian saya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui. Misalnya apa? Oh, saya lahir di mana? Dulu pendidikannya apa? Orang tua siapa? Data diri apa? Kemudian apa yang saya ketahui? Apa yang saya takuni selama ini? Tentang latar belakang telematika saya seperti apa? Definisi telematika seperti apa? Ya itu yang saya jawab. Demikian Friska, pernyataan dari Roy Suryo. Kembali ke studio. Terima kasih Jian Jufri langsung dari Mapolda Metro Jaya. Roy Suryo diperiksa terkait dengan kasus ijazah Jokowi setelah sebelumnya absen, datang dan tetap membantah tidak tahu terkait dengan peristiwa yang ditanyakan oleh penyidik Polri. Kita akan tanyakan langsung nanti. Terima kasih Jian. Dan setelah jeda ada berita menarik lainnya, Saudara. Bareskrim Polri memastikan hasil tes DNA Ridwan Kamil dengan anak selebgram Lisa Mariana tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Kami segera kembali dengan informasi. Baik, di Sapa Indonesia Malam, sidang peninjauan kembali Sylvester Matutina ditunda dan dijadwalkan ulang pada 27 Agustus 2025. Penundaan sidang dilakukan karena pemohon PK atau Sylvester tidak hadir karena sakit. Sidang yang seharusnya digelar pada siang tadi terpaksa ditunda pekan depan setelah Sylvester Matutina selaku pemohon menyampaikan ketidakhadirannya lewat surat sakit yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak PN Jakarta Selatan menyampaikan dari keterangan surat sakit, Sylvester butuh istirahat beberapa hari. Hakim pun menerima alasan Sylvester dan menjadwalkan ulang sidang pada Rabu, 27 Agustus 2025. Dari kuasa hukum pemohon PK, Sylvester Matutina, menyatakan bahwa pada hari ini pemohon tidak bisa hadir dan surat itu sudah disertai dengan surat keterangan dari dokter
bahwa yang bersangkutan menderita sakit dan sidang ditunda. Memperhatikan surat tadi maka ditunda ke tanggal 27. Beralih ke berita menarik lainnya, Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana dan anaknya tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Hasil tes DNA disampaikan setelah Bidokes Polri melakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana pada 7 Agustus lalu. Hasilnya DNA Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana tidak cocok atau non-identik. Sebelumnya pada 11 April 2025 Ridwan Kamil melaporkan selebgram Lisa Mariana ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Terima kasih atas pertanyaan Mas. Jadi tentunya dari penyidik, tim penyidik bersama dengan tim Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan bokal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM, dan anak saudari LM berinisial CA. Bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Sapa Indonesia Malam masih kembali usai jeda, jangan kemana-mana. Silahkan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang disuruh ngerahkan. Saya tidak akan kendali, saya tidak akan merubah keputusan. Tadi itu arogan Pak, waktu dia baru dilantik aja sudah mengancam masyarakat. Jangan sekali-kali ada yang mengganggu pemerintahan saya. Banyak hal yang menjadi catatan kami, bahkan sampai ini kami kaget ada beberapa persoalan yang sangat memprihatinkan. 13 Agustus 2025, Bumi Minatani membara. Masyarakat Pati menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan Bupati yang menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Aksi demonstrasi berakhir ricuh. Mobil polisi dibakar massa. Sejumlah warga ditangkap polisi. Bupati Sudewo yang berusaha memberikan penjelasan justru dilempar massa. Selain menolak kebijakan kenaikan pajak PBB, massa juga menuntut Bupati Sudewo mundur karena dinilai arogan, menantang warganya untuk menggelar demonstrasi. Karena tadi itu arogan Pak, waktu dia baru dilantik aja sudah mengancam masyarakat. Jangan sekali-kali ada yang mengganggu pemerintahan saya. Oke. Setelah itu, setelah baru beberapa hari dilantik, beberapa bulan, Pak Bupati Sudewo membuat kebijakan menaikkan pajak 250% yang melanggar Perda nomor 1 tahun 2024. Selain pajak 250% yang sempat dinaikkan, apa kebijakan lain yang kemudian merugikan rakyat? Ada pajak pedagang kaki lima, Pak Bupati Pemalang, pedagang kaki lima 300.000 per bulan. Aspirasi kami sudah sampaikan semua ke Panjeringan, mohon Merespon tuntutan warga, DPRD Kabupaten Pati membentuk Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati. Pansus Hak Angket menyebut ada 12 pelanggaran yang diduga dilakukan Bupati Pati Sudewo. Salah satunya soal pemberhentian pegawai RSUD Suwondo yang diduga menyalahi prosedur. Dari data-data pendukung keterangan teman-teman ex Suwondo kami terima, banyak hal yang menjadi catatan kami, bahkan sampai ini kami kaget
ada beberapa persoalan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tadi disampaikan juga keterangan Pak Bupati yang di TikTok atau di video atau di teman-teman media mengatakan kalau teman-teman ini masuknya tidak pakai tes, teman-teman ini masuknya tidak pakai prosedur yang benar. Ternyata ada yang benar, ada proses yang benar. Terkait kenaikan PBB, Pansus Hak Angket DPRD Pati juga mengungkap bahwa usulan menaikkan bukan berasal dari camat dan kepala desa, sebagaimana yang diklaim Bupati Sudewo sebelumnya. Surat edaran katanya inisiatif dia sendiri. Inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades, dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka. Anggota Pansus Hak Angket lainnya menyatakan kebijakan menaikkan PBB hingga 250% tidak pernah dibicarakan dengan DPRD. Apakah sudah juga dibahas soal kenaikan pajak 250%? Kan mekanismenya seyogianya, selazimnya itu dibahas juga di DPRD. Kenapa tiba-tiba setelah ada kebijakan baru ada protes-protes? DPRD juga punya andil sebenarnya untuk mengesahkan ataupun menjalankan kebijakan yang diprotes oleh publik Pati ini, Bung Joni. Ya, kami di DPRD sama sekali tidak pernah diajak bicara tentang kenaikan PBB ini. Ya? Clear, tidak pernah. Ya. Sama sekali. Bupati Pati Sudewo menghormati pembentukan Pansus Hak Angket di DPRD, namun ia tegas menyatakan menolak mundur sebagai bupati. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket paripurna tersebut. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Pengamat politik menyatakan saat ini upaya pemakzulan Bupati Pati sulit terlaksana, kecuali DPRD Pati mampu membuktikan kesalahan Bupati Sudewo. Saya 60% tidak akan bisa dari sisi itu ya, dari sisi kekuatan di atasnya, karena elit politik tampaknya tidak meresistensi dan atau tidak merejeksi posisi Pak Sudewo ini. Itu kan hanya masyarakat, bukan tidak penting. Nah, disinilah tantangan, tetapi ini juga akan patah ketika mampu DPRD membuktikan bahwa yang bersangkutan itu salah gitu. Itu saja menurut saya. Dan sekali lagi harus bernilai hukum ya, bukan bernilai informasi, asumsi-asumsi itu gampang dipatahkan di MA gitu. Kementerian Dalam Negeri terus memantau proses politik yang tengah berlangsung di DPRD Pati. Pemerintah pusat juga telah memberikan teguran pada Bupati Pati. Proses politik yang ada di Pati tentu kita cermati dengan seksama. Apa yang sekarang bergulir di DPRD, Kemendagri melakukan proses pengawasan, ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses evaluasi. Sementara politisi Partai Gerindra yang juga Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menghormati proses yang berjalan di DPRD Pati. Prabowo Subianto sebagai Presiden maupun Ketua Umum Partai tidak akan mengintervensi proses politik yang berjalan. Pemerintah Kabupaten Pati ya, jadi kesepakatan untuk menjalankan hak angket, ya, kemudian pansus, ya sepenuhnya kita hormati. Ini nggak ada hubungannya dengan kader Gerindra atau bukan. Kalau memang mekanismenya seperti itu ya kita ikuti. Ya kan dalam konteks yang ini tidak bisa juga kemudian Bapak Prabowo meskipun ketua umum partai tidak ada mekanisme yang kemudian beliau bisa mohon maaf nih misalnya menghentikan atau menghalangi proses aspirasi munculnya hak angket atau munculnya pansus, kan mekanismenya tidak memungkinkan. Rakyat Pati sudah bergerak, bola sekarang ada di tangan DPRD.
Akankah DPRD Pati mampu membuktikan kesalahan Bupati Pati Sudewo sehingga memenuhi syarat untuk pemakzulan? Tim Liputan Kompas TV. Topik menarik lainnya, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo, Rabu pagi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Lalu apa yang kali ini didalami oleh polisi dan kapan polisi tetapkan tersangka pada kasus ini? Selengkapnya akan kami ulas usai jeda bersama rekan saya Friska Clarissa. Sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo, Rabu pagi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Ini adalah pemeriksaan pertama Roy Suryo sebagai saksi sejak kasusnya naik ke tahap penyidikan. Roy menjelaskan ia tidak membawa berkas bukti apapun karena merasa dirinya tidak melakukan kesalahan. Mantan Menpora ini juga mengaku percaya diri bakal lolos dari kasus hukum ini, kendati dirinya tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Laporan yang salah, sebuah laporan yang konyol, ya banyak sekali kesalahan dan harusnya sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru, ya Bapak Irjen Asep, ya tolong koreksi anak buah Anda. Ya, anak buah Anda menjalankan tugas yang tidak semestinya. Sejauh ini PD nggak salah di kasus ini ya? Oh iyalah, gitu justru kami makanya berani menerbitkan buku itu dengan benar, gitu ya. Gitu. Saya kira itu dulu, ya. Saat ini sudah bergabung bersama kami Roy Suryo selaku terlapor dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Ada pula Rifai Kusumanegara selaku pengacara Jokowi, dan dari sambungan Zoom ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi selaku Kabid Humas periode 2009-2011. Selamat malam Bang Roy, selamat malam Pak Ito, selamat malam Bang Rifai. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya ke Bang Roy. Selamat malam juga Pak Ito. Ya. Iya Bang Roy, Malam, tadi. Mas Roy. Jadi tadi itu diperiksanya dalam kasus apa? Kalau dari panggilannya, Mas Roy pencemaran nama baik? Ya, kalau dari panggilannya menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2000. 22 Januari itu peristiwa apa itu? Nah, kepada penyidik, ya. Halo, suaranya agak kurang jelas, maaf Mas Roy. Jadi tadi itu ditanyakan soal peristiwa 22 Januari, tapi pada saat penyidik menanyakan itu terkait kasus apa? Relate-nya apakah ke pencemaran nama baik kah? Makanya gini, laporan dari 4 pihak, 3 para termulnya. Juga itu ya itu ada siapa? Ya terus kemudian tempatnya di Jakarta. Bang Roy, maaf suaranya tidak terdengar jelas. Nanti kita perbaiki dulu ya sambungan komunikasinya ya, Bang Roy, karena suaranya dari nanti akan ditelepon kembali dulu, Bang Roy. Sambil menunggu itu, Bang Rifai tadi kan yang saya tangkap, Bang Roy ini nggak tahu nih tanggal 22 Januari itu peristiwanya terkait apa. Kalau dari pihak Anda, apa ada kaitannya dengan pencemaran nama baik Pak Jokowi? Oke. Kalau yang kami laporkan di Polda saat itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan kami dampingi adalah memang ada 24 peristiwa yang berupa objek yang terdapat di sosial media, di mana dari 24 tayangan-tayangan tersebut ada sebuah peristiwa pernyataan-pernyataan yang sifatnya mencemarkan, termasuk tidak hanya mencemarkan ya, memfitnah dan mencemarkan nama baik dari Pak Jokowi. Ya. Pernyataan itu lewat media sosial atau apa? Di sosial media. Ya. Selain statement-statement dari beberapa orang. Termasuk Bang Roy? Salah satunya ada tayangan-tayangan yang memang diantaranya yang berbicara Pak Roy. Sekalipun memang saat itu kami tidak mendahului ya. Pertama karena kami melakukan asas praduga tidak bersalah. Ya, karena sekarang ini kemajuan teknologi kan seringkali juga orang yang berbicara itu misalnya fake video gitu ya. Belum tentu yang seharusnya yang bersangkutan gitu, yang sebenarnya. Sehingga waktu itu kami serahkan objek-objek ini diminta untuk diteliti. Intinya yang kami laporkan adalah pertama
adanya tayangan di sosial media yang bersifat memfitnah, menuduh Pak Jokowi membuat ijazah palsu dan menggunakan ijazah palsu. Kedua juga mencemarkan nama baik karena pernyataan-pernyataan itu disebarkan di publik ya. Termasuk juga ada perbuatan rekayasa teknologi ya, di mana ada satu tayangan orang yang mengklaim dirinya ahli menggunakan sebuah aplikasi teknologi. Lalu kesimpulannya adalah dari tayangan yang dianggap ijazah itu dinyatakan itu menjadi bukan ijazah Pak Jokowi, bahkan ijazah milik Dul Matno. Kami melaporkan itu karena kami melihat itu fitnah, tidak sebenarnya. itu pasal 35 UT. Jadi barang siapa melakukan rekayasa yang membuat isinya tidak sebagaimana mestinya. Jadi pihak Anda menuding bahwa itu rekayasa teknologi yang dilakukan pihak Roy Suryo yang seakan-akan itu bukan ijazah Pak Jokowi, begitu ya? Betul. Jadi miliknya Dul Matno. Itu peristiwanya yang kami laporkan dan memang itu ada diatur di pasal 35. Kedua juga ada di pasal 32 yaitu menggunakan data elektronik tanpa izin. Di mana tayangan ijazah itu dilakukan pengurangan, pemotongan dan segala macamnya dengan tujuan akhir adalah menyatakan itu tidak asli gitu ya. Nah, karena memang semua itu diatur di Undang-Undang ITE, maka kami laporkan peristiwa-peristiwa itu dan pasal itu juga memang diatur di Undang-Undang ITE. Tapi jadi 22 Januari itu terkait yang video ya, video sosial media? Ya, seluruh video. Jadi sebenarnya kalau peristiwa video itu kan bermacam-macam ya, tanggalnya banyak sekali. Tapi dikumpulkannya itu 22 Januari? Dikumpulkan dan dilihat oleh Pak Jokowi. Karena kan kalau bicara delik aduan kan memang harus ada korelasi antara perbuatan dengan korban yang merasa dirugikan. Iya, jadi bukan berarti tempus videonya 22 Januari ya, tapi 22 Januari itu buktinya dilihat oleh Pak Jokowi. Dilihat oleh Pak Jokowi dan beliau merasa dirugikan. Nah sambil kita menunggu Mas Roy yang tampaknya masih belum terhubung, saya ke Pak Ito lagi. Pak Ito, kasus ini kan masih sampai sekarang sudah naik penyidikan tapi belum ada tersangkanya. Menurut Pak Ito apa yang jadi kendala ya? Apakah tadi bukti-bukti yang diajukan oleh Bang Rifai dan kawan-kawan dari pihak Pak Jokowi belum sekuat itu untuk menetapkan siapa tersangkanya? Iya, baik Mbak Rizka. Yang pertama kita perlu pahami dulu bahwa dalam kasus yang peristiwa itu ada yang tertangkap tangan, ada juga yang tidak tertangkap. Kalau tidak tertangkap tangan, maka tentunya kita harus melakukan satu upaya penyelidikan atau bahkan mungkin pemeriksaan saksi yang bisa nanti ditingkatkan menjadi tersangka. Nah, saya apresiasi dengan Mas Roy Suryo ya, karena beliau memenuhi kewajiban untuk tentang sesuai pasal 192 KUHP ya. Itu kan kewenangan penyidik ayat 1 diatur untuk memanggil, memeriksa seseorang, dan ayat 2-nya itu kewajiban bagi seseorang itu untuk memenuhi ya, karena ini sifatnya polistisia ya, memiliki kekuatan hukum yang besar. Kalau nanti dalam yang bersangkutan saya tidak memenuhi, bisa disangkakan pasal 224. Tapi kemudian sebetulnya ada upaya hukum, tadi disampaikan oleh Mas Roy bahwa penyidik tidak profesional. Tentunya di internal itu beliau bisa melaporkan ke Propam. Nanti kalau Propam menganggap bahwa penyidik tidak profesional, maka akan ada tentunya langkah-langkah hukum yang diperbaiki. Yang kedua, di dalam pasal 52 kan yang bersangkutan juga berhak juga untuk tidak menjawab atau memberikan keterangan yang mungkin menurut yang bersangkutan itu atau yang terperiksa ini dianggap bahwa ya itu saja yang akan disampaikan. Ada upaya hukum lain itu pasal 77 KUHP dan juga dilengkapi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Seseorang bisa mengajukan pra peradilan untuk tersangka. Saya kira untuk di sini kita sebaiknya nggak usah diramein dulu gitu ya. Mungkin ya kan Mas Roy Suryo ini sahabat saya juga ya, ikutin aja permainan, karena nanti kalau misalnya kita membuat sesuatu yang mungkin menjadi heboh, takutnya nanti ada hal-hal yang bisa menimbulkan potensi hukum lain ya bagi pihak-pihap yang merasa tersinggung atau merasa jadi efeknya bisa lebih luas lagi begitu ya Pak Ito ya? Ya, ikutin aja. Jadi kalau Mas Roy juga ingin tidak memberikan keterangan yang ada dalam pasal 52 KUHP diatur di sana, Pak. Kemudian kalau memang mau mengajukan pra peradilan, ada itu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang memperkuat dari pasal 77. Saya kira ikuti itu permainannya. Demikian. Ya, saya tanya ke Mas Roy sekarang. Tadi sudah terhubung lagi ya Mas Roy ya.
kalau tadi Iya, Mbak dari Rizka. pihaknya Bang Rifai bilang bahwa itu terkait dengan tanggal 22 Januari saat Pak Jokowi melihat bukti-bukti yang diajukan. Ada misalnya dari video yang dianggap memfitnah Pak Jokowi. Bagaimana dari Mas Roy? Kenapa Bang Roy ketawanya lepas sekali? Ada apa? Melihat kelucuan yang sangat tidak pantas. Ya. Kalau Jokowi baru melihat tanggal 22 Januari, kemudian pada saat melihat tanggal 22 Januari itu saya tidak ada di situ. Konferensi pers itu saya tidak menyebut, bahkan peristiwanya yang kemudian disebutkan, itu peristiwa yang tanggal-tanggal berikutnya. Jadi bulan Maret, bulan April. Ini lucu nggak? Ada orang video pada bulan Maret. Mas Roy didekatkan lagi ke telepon. Nah, seperti ini biar jelas suaranya. Didekatkan lagi teleponnya. Ya kan? Ya. Artinya gini. Januari, padahal peristiwanya sesudahnya. Ini apa enggak lawakan? Ini apa enggak dagelan yang namanya? Iya kan? Gitu. Artinya memang konyol banget. Nah, Halo Mbak. Ya, halo. Sorry. Mas Roy, ya. Ya agak-agak putus-putus. Tapi Mas Roy tadi menganggap ini konyol. Tapi kalau dianggap tadi laporannya yang disampaikan oleh Bang Rifai dan kawan-kawan terkait dengan isi di sosial media, video-video yang Mas Roy sampaikan bersama kawan-kawan yang dianggap memfitnah Pak Jokowi, Mas Roy membantah itu? Makanya tadi polisinya juga bingung. Polisinya juga bingung tadi waktu saya gini. Polisinya juga bingung karena Jadi artinya ketika dia tanya ke saya, Pak Roy ada mengetahui peristiwa tanggal 22 Januari? Tidak, karena saya tidak ada di peristiwa itu, nama saya pun tidak disebut itu. Kemudian apakah Anda melihat lagi peristiwa? Yang lain itu ada nggak dalam surat pemanggilan? Tidak ada. Dan kemudian kalau tadi Pak Rifai menyatakan 22 Januari itu peristiwanya Jokowi melihat ada video-video pada fitnah. Itu kapan? Video-video itu baru terjadi itu pada bulan Maret, bulan April. Sekarang seluruh orang Indonesia bisa ngelihat nggak kelucuan ini. Seseorang melihat video pada tanggal 22 Januari, yang dilihat itu pada bulan Maret, April, dan lain sebagainya. Lucu nggak Mbak Friska? Nah, ya kan? Bang Jadi Rifai, ada seseorang, Iya, ada seseorang yang bisa melihat bulan-bulan berikutnya. Inilah konyol. Jadi polisinya tadi juga bingung. Akhirnya kemudian ya udah, saya hanya menjawab yang saya ketahui karena yang namanya saksi itu hanya boleh menjawab apa yang dia lihat dan apa yang dia saksikan. Saya nggak boleh berpendapat, karena kalau berpendapat itu namanya pertanyaan-pertanyaan semua saya jawab, tapi saya jawab dengan tegas bahwa tidak ada hubungannya saya peristiwa tanggal 22 Januari. Dan kalau ada bukti, katakanlah ada bukti 7 itu iyalah, kalau itu ada saya semua. Minimal ada saya separuhnya, atau minimal ada saya seperempatnya, atau seperlimanya. Nggak ada. Adanya cuma 6 di antara 37. Jadi Bang Roy bilang bahwa jadi ini sama sekali sangat lucu ini. Oke, Mas Roy bilang bahwa ini adalah lucu, konyol, dan tidak ada kaitannya kalau Mas Roy bilang, Bang Rifai. Iya. Oke, saya perlu klarifikasi sedikit ya. Jadi saya kembali lagi di bulan Januari ini yang dimaksud panggilan itu sendiri saya nggak clear apa yang maksud di situ. Tapi yang pasti adalah bagi kami yang kita laporkan itu adalah 24 peristiwa yang tanggalnya berbeda-beda. Itu beda-beda tanggalnya semuanya. Lalu ada lagi yang pertemuan, saya nggak begitu tahu pasti ya, yang 22 Januari ini apakah yang pertemuan TPU, saya juga nggak begitu paham gitu ya. Karena kembali lagi saya bukan penyidiknya. Tapi di sisi lain juga ada tempus di mana Pak Jokowi melihat. Ya, mengenai tanggal-tanggalnya ya mungkin nanti silakan dikonfirmasi ke penyidik. Tapi memang ini tanggalnya begitu banyak ya, sehingga akhirnya terpaksa ya. Apakah semua tanggal harus masuk di situ? Tentunya juga nggak masuk akal. Di sebuah surat panggilan semua tanggal masuk bisa setengah halaman gitu ya. Jadi kalau misalnya polisi mengambil salah satunya ya wajar-wajar saja. Namanya gitu ya. profesional. Tinggal nanti dilihat di dalam peristiwa-peristiwa yang disebutkannya itu apakah ada Pak Roy di situ, ya monggo Pak Roy menjawab saja gitu ya. Apakah ada pernah di situ, lalu kenapa bisa ada di situ, silakan diterangkan saja. Tapi kalau buat kami, buat saya apa yang dilakukan penyidik wajar-wajar saja gitu, karena kembali lagi tempusnya tanggalnya sangat banyak. Apakah semua tanggal masuk kan nggak mungkin. Itu lebih kurang. Nah, Mas Roy gimana? Ada banyak tanggal, nggak mungkin semua tempusnya masuk di sana. Iya, ini namanya tidak profesional, ya. Tidak profesional. Kenapa? Sudah jelas dibuatkan tempus dan lokusnya. Secara hukum,
Secara hukum tempus dan lokus itulah yang harus dipakai. Kok PNA saja sekarang tiba-tiba yang ditanyakan tanggal yang lain. Terus tanyakan lagi tanggal yang nggak boleh kayak gitu. Itu nggak profesional. Polisi tadi juga bilang, iya Pak, kami hanya menjalankan tugas. Ya jalankan tugas dengan benar dong. Gitu. Akhirnya polisi mengakui, ya udah Pak, kalau gitu Bapak jawab aja yang tanggal 22 Januari. Ya sudah. Polisi menjawab yang 22 Januari dan itu saya tayangkan dalam BAP. Semuanya saya tuliskan. Dan ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang tanggal-tanggal yang lain. Saya jawab, itu tidak ada dalam pemanggilan. Jadi kalau tidak ada dalam pemanggilan, ya nggak perlu dijawab. Ini juga saya sampaikan ke orang-orang yang lain ya. Jangan mau Anda menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan, yang tidak Anda ketahui, yang tidak dilihat langsung dan tidak didengar langsung. Jadi itulah makanya tadi saya menjawabnya cepat sekali. Gitu loh. Meskipun ada beberapa pertanyaan dan beberapa puluh halaman, tapi ya kemudian nyatanya saya selesaikan itu BAP. Dan kepolisian, polisi juga tadi penyidiknya juga puas karena sudah menerima dan banyak belajar dari saya tentang apa yang saya sampaikan soal undang-undang ini gunanya untuk apa, undang-undang ini gunanya untuk apa. Di depan saya jawab itu panjang ya tentang polisi. Dan satu lagi, saya bukan mengaku-ngaku ya gitu. Saya nggak mungkin diundang oleh stasiun TV termasuk juga Kompas ya kalau saya tidak punya kepakaran gitu. Jadi jangan salah ya gitu. Dan saya tidak memiliki podcast, saya tidak memiliki akun YouTube. Saya juga tidak memiliki akun sosial media. Jadi Mbak Friska, saya tidak punya niat untuk mempublikasikan sesuatu. Nggak ada niat saya mempublikasikan. Dan saya juga bela teman-teman media. Jangan mau nanti Kompas tiba-tiba dipanggil, TV lain dipanggil, media lain. Gitu. Karena apa? Dianggap menyebarluaskan. Itu ada undang-undangnya sendiri. Nah Mas Roy tapi menganggap bahwa materi penyidikan tidak jelas begitu ya, Mas Roy ya? Kalau dari simpulannya Mas Roy. Iya, dan polisi juga ngakuin kok. Polisi nyatanya kemudian meng-ACC itu semua dan kemudian membenarkan saya dan kemudian menutup BAP itu sekitar jam 4 sore tadi. Oke, saya tanya ke Pak Ito, apakah materi penyidikan tidak jelas ini bisa jadi kendala dalam pengungkapan kasus? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih membahas babak panjang kasus ijazah Jokowi, bergabung bersama kami Roy Suryo selaku terlapor dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi, ada pula Rifa Ikusumanegara selaku pengacara Jokowi, dan dari sambungan Zoom ada Pak Ito Sumardi, Kabar Eskrim periode 2009-2011. Pak Ito, apakah kalau tadi Mas Roy bilang bahwa yang ditanyakan oleh penyidik itu tidak jelas, apakah ini bisa jadi sandungan dalam proses penyidikan, Pak Ito? Pengalaman saya selama 35 tahun dari polisi ya Mbak ya. Iya. Itu kayaknya kok enggak gitu ya. Karena gini, setiap penyidik itu dalam menyusun satu pertanyaan itu dia sudah melakukan analisa pilar dulu bersama-sama. Jadi kalau dikatakan bahwa polisinya bingung, saya nggak percaya. Karena saya tahu penyidik Polda Metro kan anak-anak yang profesional ya. Yang kedua, kalau memang dianggap tidak profesional, maka ada dua jalan yang bisa dilakukan, melaporkan ke Propam atau mungkin ya kita menunggu saja nanti kalau dari jaksa mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa diteruskan, nah bolehlah ditulis gede-gede ke polisi tidak profesional itu. Jadi jangan secara dini kita mengatakan polisi tidak profesional ya, karena mereka itu kan dididik di Akpol, dididik di Sesbid dan sebagainya, itu saya kira bidangnya kan beda dengan Mas Roy. Kalau misalnya mereka disuruh ngomong soal telematika mungkin nggak profesional. Tapi kalau masalah penyidikan pasti mereka lebih profesional dari Mas Roy kan. Saya kira mungkin kita janganlah membuat satu narasi yang merendahkan institusi, apalagi merendahkan profesi. Saya kira sebagai seorang akademisi mungkin itu kurang elok lah ya menurut saya. Jadi kita sebaiknya ikuti saja. Kalau memang ada hal-hal yang tidak ingin kita sampaikan, itu ada hak kita diatur dalam pasal 52 tadi kan. Kemudian juga kalau memang kita tidak terima, kita ditetapkan nanti misalnya dinaikkan sebagai tersangka, ya ajukan saja pra peradilan, kan ada langkahnya. Jadi saya kira yang dilakukan penyidik saat ini adalah sudah melalui satu penyelidikan yang lama. Mereka hanya mengambil keterangan, mereka tidak menyimpulkan. Jadi nggak mungkin lah kalau mereka bingung, nggak mungkin lah. Itu Mas Roy ini kan orangnya seneng guyon, jadi saya anggap itu guyonan aja. Demikian Mbak Friska. Mas Roy, gimana kata Pak itu jangan terlalu dini menyimpulkan misalnya apa yang jadi materi penyidikan tidak jelas atau penyidikan tidak profesional, karena pasti berlaku SOP yang diterapkan dalam penyidikan ini, Mas Roy.
Ya, gini, saya menyampaikan begini, karena tadi juga sama seperti tadi saat membuka, ya kan, saat dibuka tadi kan Pak Rifai juga bilang, akhirnya diralatkan tadi, bahwa katanya Jokowi itu melihat peristiwa itu tanggal 22 Januari. Ternyata pada saat 22 Januari itu katanya melihat peristiwa bulan Maret, bulan April, ini kan konyol, ya. Gak mungkin seseorang bisa melihat sesudahnya. Jadi itu terima kasih sudah diralat ya. Jadi seluruh Indonesia melihat kan. Jadi lawyernya saja menyimpulkan atau melaporkan sesuatu saja salah. Di 22 Januari itu tidak ada apa-apa bagi saya. Ya kalau 22 Januari saya tadi pertanyakan, apa hubungannya 22 Januari dengan saya? Nah, tidak ada kata Pak penyidiknya. Gitu ya. Ada saya nggak di situ? Tidak ada juga Pak. Nah terus ngapain saya gitu? Nah ini Pak, ini ada hal lain. Oke, itu ada hubungannya nggak dengan 22 Januari? Gitu kan? Ada saya nggak? Karena nggak ada, ya sudah. Kemudian tadi ada hal lain yang kemudian dipertanyakan ke saya, yaitu soal akun. Ya, akun saya jawab dengan tegas. Saya nggak punya akun, saya nggak pernah posting, saya nggak punya Twitter, ya kan gitu. Dan saya nggak punya sosial media yang lain, apalagi gitu kan. Nah, terus dia menanyakan ke saya. Ini yang menurut saya Pak Ito, ya kita hormati juga para penyidik yang memang mereka hanya menjalankan tugas. Ya, mereka kemudian menanyakan, apakah Anda tahu soal akun ini postingannya menyebut nama sahabat saya, ya gitu, menyebut juga ini. Lah saya kan nggak boleh memberikan kesaksian atas orang lain, gitu loh. Itu kan namanya testimonium di auditu, gitu loh. Jadi artinya saya tidak menjawab atas postingan orang lain. Saya juga tidak perlu menjawab atas orang lain. Dan kemudian kalau kemudian ada tayangan TV gitu ya dihadirkan, kemudian saya tanya, nah di situ tuh saya diundang atau apa gitu kan? Nah, Pak, saya punya nggak TV itu? Enggak, Pak. Lah sudah, toh. Saya bukan saya punya TV itu. Kemudian saya ditanyakan apa maksudnya TV itu. Lah tanyakan ke TV dong. Tapi saya sekali lagi menyatakan, kalau TV itu dipersalahkan, saya pun juga keberatan. Saya orang komunikasi, saya pengajar di komunikasi. Saya tidak rela gitu kalau teman-teman media itu. Gitu. Tapi yang jelas Mas Roy menganggap gitu, bahwa materi penyidikannya jelas atau tidak? Bagi saya gini, materi penyidik khusus untuk saya itu ini copy paste untuk materi penyidikan orang lain yang kemudian ada dianggap saya memposting, dianggap saya kemudian membuat dapat diakses ya. Nggak ada, saya tidak ada satupun posting. Kemudian tadi yang dikatakan Pak Rifai, saya membuat perbedaan dengan tadi disebut Dumatno. Itu nggak ada, itu Dumatno itu adalah hasil dari software. Ketika kemudian Reason membicarakan itu, saya teliti. Dan hasil penelitian saya seperti itu. Jadi tidak ada namanya perubahan sama sekali. Itu Mbak Friska. Oke, kalau dari Bang Rifai tadi menganggap ya tidak jelas materi penyidikannya dan menganggap bahwa pihaknya Pak Jokowi aja nggak yakin dengan apa yang dilaporkan. Enggak, kami yakin sekali. Jadi karena yang kami laporkan fakta Mbak, kenapa nggak yakin? Coba ya mungkin sorry kalau soal bulan-bulan karena ini 24 objek, 24 tanggal, 24 bulan ya. Saya juga tidak, kalau ditanya tanggal berapa aja, karena itu sudah kami saberi, sudah kami serahkan ya kepada penyidik kan, ya. Di awalnya, Pak. Dan ya tentunya nggak mungkin semua tanggal itu kami ingat gitu ya. Tapi intinya adalah dalam waktu beberapa bulan ada 24 objek yang kami temukan dan kami sudah serahkan kepada penyidik. Nah, cuma ini kan kembali lagi kami nggak paham juga di panggilan yang buat penyidik. Kalau saya menduga, karena saya juga sering menjadi pengacara tersangka atau saksi gitu ya. Biasanya memang penyidik mau tidak mau kan tidak mungkin mencantumkan semua tanggal. Ya bisa penuh sendiri surat panggilan. Tapi di dalam pemeriksaan disitulah baru digali. Ya, ada objek seperti ini, apakah Anda tahu? Tidak tahu, berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya. Objek yang kedua seperti ini, apakah Anda tahu kenapa Anda bisa di dalamnya, bisa seperti itu ya. Jadi menurut saya ya kita lihat panggilan isi dari pertanyaan BAP. Kalau kami biasanya seperti itu ya kalau mendampingi. Jadi jangan hanya berkutat di soal panggilan ya, di soal tanggal-tanggal, tapi di substansinya tidak melakukan klarifikasi dengan lengkap. Tapi kembali lagi, yakin bahwa penyidik profesional. Kalau buat saya justru ya saya melihat penyidikan ini cukup komprehensif dan cukup hati-hati Mbak. Artinya kalau tidak salah saya kemarin lihat SP2HP sudah ada 99 saksi didengar, termasuk juga cukup banyak ahli dan multidisiplin ilmu, para guru besar juga didengar pendapatnya di situ ya. Dan kalau kita lihat juga sampai hari ini kan kemarin penyelidikan pun berbulan-bulan ya. Masuk ke penyidikan pun sudah sekian lama, cukup hati-hati, belum ada tersangka. Menurut saya ini bagus. Artinya penyidik juga tidak tergiring ya. Beliau hati-hati dan memang itu yang kami harapkan. Pak Jokowi juga ingin pemeriksaan ini betul-betul hati-hati, tidak tendensius ya. Dan pada akhirnya adalah meminta pertanggungjawaban dari orang yang memang seharusnya mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, tapi juga
tidak menyeret orang-orang yang tidak perlu bertanggung jawab. Oke. Jadi kembali lagi, biarpun sudah ada nama 12 beredar, buat kami hati-hatilah tetapkan tersangka kalau memang semua alat bukti mencukupi ya. Jadi tidak harus si A, si B gitu ya, atau Pak Roy. Kalau memang Pak Roy nggak bersalah, kenapa mesti dikejar pertanggungjawabannya kan? Jadi kembali lagi kami sebagai pelapor juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyidik untuk bertindak hati-hati. Nah, kalau terakhir Pak Ito, bagaimana agar penyidik ini cermat, hati-hati, tapi tidak berlarut-larut juga kasusnya? Kasus ini kan juga berjalan di satu sidang pengadilan ya, di peradilan di Jawa Tengah. Tentunya penyidik juga harus mempertimbangkan masalah ini, bukan karena lama, karena objeknya kan sama. Nah di sana sudah jelas ya. Kemudian tentunya dengan dasar itu, ini pun akan menjadi sesuatu perhatian bagi penyidik untuk menjadikan satu alat bukti. Tadi disampaikan Mas Roy, kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai, itu justru yang menguntungkan Mas Roy. Jadi saya kira kenapa harus mengatakan penyidik dengan profesional, justru dengan yang tidak sesuai dengan keterangan saksi yang lain, kemudian dikontak oleh Mas Roy dengan keterangan yang berbeda, nanti penyidik akan menyimpulkan. Tetapi kalau misalnya itu ada keterangan lain sudah didukung dengan keterangan ahli dan sebagainya, tentu penyidik juga akan menetapkan untuk meningkatkan status sebagai tersangka kalau memang diperoleh 2 alat bukti minimal yang cukup. Dan di sini tentunya seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, jangan kebakaran jenggot dulu. Tersangka itu kan orang yang disangka, bisa melakukan, bisa juga tidak. Dan nanti kita tunggu di penuntutan umum atau di pengadilan atau mungkin di drop. Kalau misalnya keterangan Mas Roy tadi disampaikan ada yang tidak berempan, ya pasti penyidik akan ngedrop. Karena kalau tidak, ada konsekuensi itu bagi penyidik apabila dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan upaya hukum, yaitu melalui peradilan. Saya kira apa yang disampaikan Bang Rifa itu tepat sekali ya, penyidik saat ini sangat hati-hati. Jadi demikian namanya proses ini menunjukkan profesionalisme dan kehati-hatian penyidik. Saya kira percayalah, polisi juga tidak ada influensa apa-apa kepada seseorang. Kita bertindak profesional karena juga sudah dikawal oleh Kompolnas ya. Kemarin sudah dikokap dan saya juga tidak datang ya. Ya kita kembalikan saja pada proses hukum. Kita ikuti semuanya. Jadi tidak perlu menilai sesuatu lembaga dengan memberikan sanksi yang direndahkan profesionalisme yang kemudian dikatakan penyidik bingung. Saya sebagai mantan polisi tentunya saya juga sudah nyaman ya. Demikian Bang. Baik, jadi ya ikuti proses hukumnya, semua pihak harus cermat, hati-hati, transparan dan profesional. Ini yang perlu diawasi. Jadi ini Bang Roy biar clear ya. Jadi 24 peristiwa itu tanggalnya berbeda-beda. Ini saya buka catatan nih sekarang. Oke, tapi singkat-singkat aja. Sementara Pak Jokowi melihat video itu tanggal 26 Maret 2025. Ya, 26 Maret 2025 Pak Jokowi melihat. Ya. Jadi ini biar clear karena kembali lagi tanggalnya banyak sekali. Saya nggak bisa ingat satu persatu, tapi saya udah buka di catatannya nih. Oke, udah ada catatan ya, Mas Roy? Harus rinci, jangan Ya gini Mbak, jangan boleh masyarakat tiba-tiba ditanyain tanggal-tanggal yang tidak ada, tiba-tiba dimunculkan. Ini namanya kriminalisasi. Tapi nggak apa-apa lah, kita lihat saja ya. Nanti siapa yang benar, siapa yang salah, dan ternyata kan sudah terbukti tadi salah. 22 Januari itu tidak ada apa-apa, dan kemudian kalau tanya tanggal-tanggal lain, ya kami keberatan. Karena itu tidak ada putih. Nggak boleh orang ditanya secara hafalan gitu saja, tanpa ada hitam di atas putih yang ada pada surat pemanggilan. Itu yang baik, proses hukumnya dijalani terus Bang Roy Suryo CS, juga Bang Rifai dan kawan-kawan, penyidikannya tapi harus berlangsung secara profesional dan transparan. Terima kasih Mas Roy Suryo, terima kasih Bang Rifai, terima kasih juga Pak Ito, selamat malam. Malam, Pak Ito, Bang Roy, terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya masih di Sapa Indonesia Malam. Antara lain, informasinya anggota DPR mendapat kenaikan tunjangan untuk beras transportasi. Kita bahas usai jeda. Publik berharap kinerja DPR sejalan dengan kenaikan tunjangan. Usai jeda bersama rekan saya Radi Saputro di Sapa Indonesia Malam. Kenaikan tunjangan anggota DPR ramai menjadi perhatian publik. Wakil Ketua DPR Adis Kadir menegaskan, gaji anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak naik. Namun, ada kenaikan di sejumlah tunjangan,
Misalnya tunjangan beras dari 10 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah. Kenaikan lain ada di tunjangan transportasi atau tunjangan bensin yang sebelumnya sekitar 4 sampai 5 juta rupiah menjadi sekitar 7 juta rupiah. Menurut Adis Kadir, harga beras dan bahan pangan pun memang sering mengalami kenaikan. Sementara gaji anggota DPR tidak naik selama sekitar 15 tahun. Dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal DPR tahun 2010 dan juga 2024, anggota DPR juga sebelumnya sudah mendapatkan sejumlah tunjangan di luar gaji pokok. Tunjangan melekat seperti tunjangan jabatan, tunjangan suami istri atau anak, hingga tunjangan pajak penghasilan. Totalnya sekitar 15 juta rupiah. Ada juga tunjangan lain seperti tunjangan kehormatan, komunikasi, hingga bantuan listrik dan telepon mencapai 34 juta rupiah. Tunjangan lain adalah tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut, kenaikan tunjangan anggota DPR melukai perasaan publik. Karena di saat yang bersamaan, masih banyak warga yang miskin dan kesulitan mendapat pekerjaan. Menurutnya, di tengah efisiensi anggaran, kenaikan tunjangan ini malah menambah beban negara. Yang kedua tentu saja adalah soal di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, di tengah pengetatan anggaran yang terjadi di mana-mana, tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada yang mulia anggota dewan, dalam banyak hal ini mengkonfirmasi betapa ada disparitas yang cukup jauh antara pendapatan yang dimiliki oleh anggota dewan dengan rakyat yang ada di bawah. Di tengah kebijakan efisiensi pemerintah, publik berharap indikator yang jelas dari kenaikan berbagai tunjangan anggota DPR. Publik juga berharap DPR semakin baik dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran yang berpihak kepada rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir meralat pernyataannya terkait tunjangan beras untuk anggota dewan. Nah, ia mengaku sempat salah sebut jumlahnya yang mencapai 12 juta rupiah per bulan. Nah, yang benar jumlah tunjangan beras untuk anggota DPR RI itu ya hampir sekitar 300 ribu rupiah per bulan. Seperti saya sampaikan, tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200 ribu kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu, itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni merespons soal tunjangan DPR yang belakangan menjadi sorotan publik. Sahroni bilang tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah justru lebih efisien daripada anggota DPR mendapatkan fasilitas rumah dinas. Menurut Sahroni, laporan dan penghitungan dari Setjen DPR, biaya pemeliharaan rumah dinas per tahun jika bisa ditotal ini mencapai ratusan miliar rupiah. Jauh lebih mahal daripada memberikan tunjangan cash atau tunai sebesar 50 juta rupiah. Menanggapi kenaikan sejumlah tunjangan yang jadi sorotan, Sahroni bilang anggota DPR pun tetap memberikan perhatian kepada masyarakat. Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Ya, banyak rusak AC lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang kasih masukan lebih baik dikasih tunjangan tunai, di mana tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu.
Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, fantastis nih, enggak, itu biasa sebenarnya. Cuman kan ada orang yang nggak senang, gila DPR semau-maunya gitu, dapat duit seenak-enaknya ngelakuin hal, enggak. Kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat, uangnya pasti kembali ke masyarakat. Kita bahas masalah kenaikan tunjangan anggota DPR RI ini bersama Sekjen DPR Indra Iskandar dan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio. Tentu saya ke Pak Sekjen dulu nih. Pak Sekjen, yang jadi dasar sebenarnya, ini jadi pertanyaan publik sekarang gitu ya, yang jadi dasar untuk menaikkan tunjangan anggota dewan gitu ya, alih-alih menghemat, karena kan misinya pemerintahan Prabowo kan efisiensi. Tapi ya ini jadi pertanyaan publik, efisiensi dinaikkan tunjangan nih para anggota DPR, apa sih alasan yang paling mendasarnya gitu loh? Ya, mungkin yang pertama saya sampaikan bahwa ini kajian ini bukan diputuskan di pemerintahan Pak Prabowo ya. Ini diputuskan dulu keluar peraturan ini dari Menteri Keuangan itu tanggal 19 Agustus 2024. Jadi kajian ini sebenarnya dari 2 tahun lalu ya, melihat berbagai kondisi rumah di Kalibata khususnya itu yang khususnya yang bocor gitu ya. Kemudian hampir setiap hujan itu pasti air naik walaupun setinggi lutut lah. Gitu. Oh, ini buat kita bicara tunjangan tempat tinggal ya berarti ya? Ya, tunjangan tempat tinggal gitu ya tadi ya. Tunjangan tempat tinggal dulu ya. Karena tadi menyebut istilah ada kenaikan tunjangan cuma itu, karena yang lain nggak ada yang signifikan, nggak ada yang naik dan nggak ada yang kenaikan. Hanya semua basisnya tetap pada PP nomor 75 tahun 2000. Semua basis penghasilan dewan tetap berdasarkan itu ya. Jadi kecuali ada dana-dana kegiatan yang itu memang didasari pada peraturan Menteri Keuangan. Tapi selebihnya itu semua masih 26 tahun lalu ditentukan besaran-besarannya. Jadi kalau berkaitan duit yang tadi 50 juta itu diputuskan memang sudah pada periode lalu. Periode lalu diputuskan. Nah, tapi bagaimana dengan yang dikatakan oleh pimpinan DPR Pak Adis Kadir juga tuh, tadi juga sempat kita tampilkan di berita pengantar. Ya kalau tadi yang 12 juta slip tang kayaknya ya, salah dikoreksi menjadi 200.000. Tapi ada juga menyebut tunjangan bahan bakar, tunjangan bensin katanya. Itu kenaikannya sampai berapa ya kalau saya tidak salah? Sampai 7 juta begitu. Bukan, saya jelaskan tunjangan bensin 3 juta. Jadi 3 juta tunjangan bensin. Bukan kenaikan, itu baru dapat mulai bulan Mei kemarin. Oh, sebelumnya tidak ada. Tidak ada tunjangan bensin. Baru ada tunjangan bensin. Bulan Mei kemarin. Bulan Mei kemarin sebesar 3 juta rupiah. 3 juta. Oke. Jadi kalau yang signifikan, kalau lebih rinci lagi, rumah yang paling besar, tempat tinggal 50 juta dan tadi bahan bakar. Bahan bakar. Untuk bensin baru ada bulan Mei kemarin 3 juta rupiah. 3 juta. Selebihnya tidak ada kenaikan tunjangan lain? Tidak ada tunjangan lain. Oke, saya ke Bung Media dulu. Ya kalau kemarin dikatakan oleh Pak Adis, ya tentu semua kaget gitu kan, 12 juta untuk beras bisa 1 RT, bisa 1 kecamatan kayaknya kalau ngomong 12 juta, ternyata hanya 200.000 rupiah. Dan tadi juga sudah diklarifikasi untuk tunjangan bahan bakar hanya 3 juta, namun yang besar ini 50 juta. Yang jadi sorotan tetap nih tempat tinggal. Gimana Mas Media lihat nih? Iya, soal tunjang menunjang ini ya Mas. Tunjang menunjang nih. Ada 2 mazhab. Politisi itu digajinya seperti apa? Mazhab pertama itu mazhab konstitusional. Ya. Kayak di US, kenaikan itu hanya bisa terjadi setelah term anggota legislatif kalau di kita ya. Kalau di Australia itu ada komisi independen. Di Indonesia ini aneh. Gaji ditentukan oleh undang-undang, tapi tunjangan-tunjangan ini ditentukan oleh menteri. Nah, disinilah potensi abuse-nya. Ada potensi penyuapan secara legal yang mungkin saja terjadi antara eksekutif terhadap legislatif. Ya tadi akhirnya tunjangan terus diberikan setiap tahun. Jadi tunjangan-tunjangan ini nanti mohon dikoreksi ya Pak ya. Ada puluhan tunjangan-tunjangan, anak, istri, beras, bensin ya, tunjangan komunikasi. Ada lagi. Dan menurut saya ini irasional dalam kondisi ekonomi kita hari ini. Masyarakat di Pati dipaksa bayar pajak lebih banyak, belum dibone dan yang lain-lain. Jadi ini melukai perasaan publik. Dan atas dasar ini saya kira pemerintah termasuk juga DPR harus melihat ini sebagai kritik yang konstruktif. Begitu. Ya, nah kalau begitu tadi kan Mas Medi juga mengatakan ini melukai perasaan publik. Iya, saya paham betul karena kita tahulah Pak Indra ya. Di daerah-daerah banyak sekali protes kenaikan pajak, di Pati, di Jombang, lalu di Cirebon. Ini banyak sekali, di Bone juga terjadi kemarin itu. Nah,
apa yang bisa dilakukan oleh Sekjen dengan komunikasinya juga dengan pemerintah? Apakah akan mereview lagi tunjangan-tunjangan ini, mengingat kalau kata Pak Indra ini kan ditetapkan di periode lalu, ya sudah, kalau sekarang sudah terlanjur ditetapkan, ya apa ada review untuk ya mengefisienkan diri lah anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh DPR? Apa ada langkah yang bisa atau ada anggaran-anggaran yang bisa dipangkas gitu? Saya tapi tanyakan itu setelah jeda ya Pak. Saya mau iklan dulu nih. Setelah jeda kami akan tanyakan ke Pak Indra. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sebelum jeda tadi saya tanya ke Pak Indra Iskandar sebagai Sekjen DPR. Kalau memang bolehlah ditetapkan periode sebelumnya. Artinya kan dengan situasi kondisi yang current seperti saat ini, dengan misi efisiensi pemerintah, lalu juga ya banyaklah peristiwa-peristiwa ekonomi yang mengguncang kehidupan masyarakat seperti PHK di mana-mana, lalu juga kesulitan mencari kerja sekarang. Apakah nggak ada kebijakan atau komunikasi juga lah sama pemerintah untuk mereview kembali kebijakan-kebijakan kenaikan tunjangan ini, Pak Indra? Ya kan sebenarnya kalau kita ngomong teknis gitu ya, rumah ini sudah dikembalikan kepada negara gitu ya. Oke. Kemudian juga ada kewajiban negara untuk memenuhi hal-hal semacam itu gitu ya. Dan sebenarnya lembaga-lembaga tinggi lain juga semua tunjangan itu ada, cuma kalau di DPR kan ribut ya. Kalau lembaga-lembaga lain damai-damai aja sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya dan jumlahnya juga lebih besar sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sudah sangat moderat. Kalau jadi pertanyaan-pertanyaan yang teknis semacam itu memang ini kan kita secara jujur juga harus katakan bahwa kondisi objektif dalam pengelolaan keuangan tuh antara rumah dengan diberikan dalam bentuk uang memang akuntabilitasnya lebih aman dalam bentuk uang, karena pemeliharaan rumah itu besar dan itu berpotensi memang ada fraud dan lain sebagainya gitu. Jadi fraudnya untuk maintenance-nya itu tadi? Ya kalau rumah itu kan bisa berbagai tafsir kan, intinya jumlah pemeliharaannya, yang diperbaiki seberapa besar, segala macam gitu ya. Tentang kendalinya terlalu besar. Tapi kalau dalam bentuk uang, saya sudah bekerja sama juga dengan beberapa bank himbara, anggota DPR yang mau menyewa dalam 2-3 tahun ke depan itu, mereka dapat uang dan mereka mencicil ke bank dan lewat kami, mereka nggak terima uang lagi. Ada juga yang mereka mencicil rumah di pinggiran Jakarta gitu, itu lewat kami, bank himbaranya langsung memotong langsung dari kami. Jadi itu juga menurut saya satu alternatif untuk ke depan. Atau begini Pak Indra, mungkin nggak kalau misalnya tunjangan-tunjangan diberikan itu sifatnya lump sum, jadi nggak diberikan mau berapapun habisnya segitu diberikannya gitu. Jadi sifatnya reimbursement gitu, nggak lump sum. Ya mekanisme itu sebenarnya bukan DPR mutusin ya. Jadi dalam akuntansi negara tuh memang sudah ada standar-standarnya gitu. Termasuk salah satunya adalah dalam cara pemberian uang semacam itu. Sebenarnya buat DPR kalau dibuat lump sum jauh lebih enak juga gitu ya. Mereka di ini. Tapi risiko kalau lump sum juga harus sesuai dengan ini juga, standar harga yang fair gitu kan. Sebenarnya ini kan juga kami juga dulu menggunakan survei, menggunakan konsultan ya untuk besaran-besaran itu. Dan yang memutuskan Kementerian Keuangan, bukan DPR yang memutuskan itu. Bung Media gimana kalau kata Pak Indra ini sebenarnya udah menahun ya. Tadi komponen yang selain rumah dan tunjangan yang baru bensin ya, itu sudah menahun 26 tahun. Jadi ya wajar saja ada seperti ini. Salah satunya tadi rumah, alasannya karena maintenance-nya itu jauh lebih mahal. Ini sebenarnya sempat heboh di awal periode, tapi sekarang senyap lagi, muncul lagi sekarang. Gimana nih Bung Media? Ya ini kesempatan yang baik untuk memperbaiki regulasi kita soal ketidakadilan upah ya contohnya. Karena Kementerian Keuangan harusnya lihat data. Sekarang itu kelas menengah itu menghabiskan 800 ribuan per bulan, sekitar itu untuk sewa rumah. Dan ini 50 juta. Berapa kali lipat itu. Dan ini mencederai keadilan saya kira dalam kondisi ekonomi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh usul solusi ke depan yang konstruktif ya. Yang pertama, nggak usah lagi aja tunjang menunjang ini. Satu gaji saja. Semua tunjangan gaji pokok itu masuk dalam satu plot dan kemudian dikenakan pajak. Dan satu lagi mungkin kenyataan menyakitkan yang juga ingin saya sampaikan ya. Gaji pejabat negara khususnya anggota dewan Pak, itu pajaknya ditanggung oleh negara. Betul. Ya, itu dan yang ini tidak fair. Karyawan swasta itu bayar pajak penghasilan. Dan ini tidak fair. Dan ini bukan dosa Sekjen sekarang. Ini dosa lintas generasi. Lintas generasi. Dan Kementerian Keuangan harusnya tahu itu. Dan ini harus kita perbaiki. Ini sangat-sangat tidak adil.
Sekarang siapa pekerja yang tidak dipajakin luar biasa hari ini? Dan itu sifatnya regresif. Ya. Dan kalau mau memperbaiki penerimaan negara, memperbaiki efisiensi anggaran, mulai dulu dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk, di bawahnya juga akan bermasalah. Gitu. Jadi saya kira ini kesempatan yang baik, Pak. Saya menitipkan pesan saja sebagai masyarakat biasa. Bapak bergaul dengan anggota dewan, sampaikan ini dan kita nggak pernah tahu, siapa tahu anggota dewan sekarang berubah pikiran. Saya nggak mau terima tunjangan itu karena hitung-hitungannya, Pak, yang 50 juta ini kalau 5 tahun total 1,8 triliun. Ya, dengan sekian banyak anggota dewan ya. Iya, 50 juta ya. Dan kalau DPR mau berkontribusi pada negara, bisa bayarin nombokin kereta WUS yang rugi 1,6 T satu semester tahun ini. Dan itu udah berkontribusi sangat baik untuk negara. Dan kita juga tahu, Pak, penghasilan anggota dewan itu kan tidak hanya dari gaji pokok dan ya, mereka juga ada salah satunya pebisnis ya kan. Betul. Itu juga mereka masih banyak penghasilan lain gitu. Nah, itu ada ketimpangan upah yang luar biasa di masyarakat hari ini dan saya kira kita mengadu ke dewan dan dewanlah yang merubah ini. Jadi kalau ingin menciptakan keadilan, mulai dari dapur kita sendiri, dapur anggota dewan dulu. Dapur anggota dewan, dapurnya ada di Pak Sekjen nih. Nah, tapi saya paham Pak Sekjen mungkin nggak akan bisa merubah regulasi. Ini Kementerian Keuangan yang harus dikritik. Tidak boleh kemudian ada tunjangan yang kemudian diberikan tanpa kemudian ada argumentasi yang jelas. Saya sepakat dengan survei, Pak. Tapi survei mana yang digunakan untuk besaran 50 juta ini, angkanya dari mana digunakan oleh Kementerian Keuangan? Itu harus dijawab oleh Kementerian Keuangan. Kita juga akan coba hadirkan nanti lain waktu ya Kementerian Keuangan untuk juga bisa mempertanggungjawabkan apa dasarnya untuk memberikan tunjangan anggota dewan di tengah misi efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi gini, yang jadi juga saya melihat ada sedikit melukai hati publik ketika Wakil Ketua DPR Adis Kadir juga mengatakan bahwa ya mungkin Menteri Keuangan kasihan sama anggota DPR katanya gitu. Ini kalau ngomong-ngomong kasihan, lebih kasihannya kena PHK gitu loh. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Sekjen juga, ini pernyataan formal atau pernyataan informal yang memang tidak didiskusikan terlebih dahulu oleh pimpinan DPR dengan Sekjen? Ya tentu di DPR itu kan semua pada dasarnya adalah mempunyai hak politik yang sama untuk bicara ya. Jadi saya kira yang disampaikan Pak Adis tentu dalam konteks dengan teman-teman media itu sebagai kekerabatan lah, menjelaskan itu bukan dalam konteks formal tapi lebih ketika beliau keluar setelah memimpin paripurna dengan teman-teman media itu kan beliau menyampaikan secara santai kan, itu bukan dalam forum formal. Saya kira kalau dari sisi formalnya mungkin tidak dalam konteks itu sebenarnya. Tapi melalui forum ini saya juga ingin bertanya gitu Pak Indra, kalau nanti misalnya akan ada gejolak begitu ya, sepertinya tidak harus menunggu gejolak ya, karena sekarang juga kita sudah tahu kondisi perekonomian masyarakat bagaimana begitu. Saya kembali tanyakan, apakah ada upaya untuk mendorong para anggota, seperti yang dikatakan Bung Media tadi juga kan, Pak Indra bergaul dengan anggota dewan, berdiskusi dengan pimpinan DPR. Ya coba ngobrol sama pemerintah, sama Menteri Keuangan. Kalau kata Bung Media tadi, ini justru kesalahannya Kementerian Keuangan. Ada nggak upaya untuk itu? Untuk berdiskusi juga, untuk mendorong untuk diskusi dengan Kementerian Keuangan? Kalau dari sisi kami di Sekretariat Jenderal, secara reguler setiap bulan kami mengevaluasi juga dan dengan Badan Urusan Rumah Tangga gitu ya. Jadi hal-hal yang harus dilakukan, bagaimana Dewan bisa melakukan tugas fungsi, pengawasan, kemudian legislasinya, dan juga fungsi anggaran itu dilaksanakan dengan baik. Jadi sebenarnya kalau melakukan evaluasi kan, evaluasi bukan berarti kemudian kita ingin terlihat anggota dewan itu jadi kayak pahlawan kemudian nggak terima gaji, nggak gitu, nggak juga kan? Karena dalam konstitusi dimanapun negara semua ditempatkan pada porsi yang semestinya gitu ya. Jadi kita juga harus berbicara dalam konteks menempatkan porsi yang semestinya gitu ya. Kalau misalnya bahwa anggota dewan sudah meninggalkan rumah ya memang harus pengganti ya gitu. Saya kira itu yang harus kalau itu yang dipertahankan Pak Indra, memang ya menurut Pak Indra tadi ya sudah layak lah ya anggota DPR itu mendapatkan gaji seperti di negara-negara lain juga mendapatkan gaji dengan yang nominal yang sudah ditentukan. Tapi bagaimana mengkomunikasikan juga kepada publik supaya ini juga tidak menjadi gejolak gitu. Karena ketimpangannya kan terlalu jauh lah anggota dewan dengan masyarakat biasa misalnya. Ini kan ya namanya juga kehidupan bermasyarakat, ada disparitas
si kaya dan si miskin gitu kan, itu wajar. Untuk mengkomunikasikan ini supaya juga publik bisa paham gitu bahwa ini anggota dewan ini layak dengan misalnya menunjukkan kinerja yang lebih baik dari anggota dewan. Ya saya kira untuk kinerja itu untuk periode sekarang ini sudah sangat cukup baik ya, sampai dengan hari ini ukuran-ukurannya bukan hanya ukuran yang terlihat kuantitatif ya, seperti misalnya 14 RUU undang-undang yang sudah dihasilkan dan beberapa kerjasama dengan negara-negara lain yang sudah diketok gitu ya. Tapi juga misalnya bagaimana misalnya Komisi 8 memperjuangkan ongkos naik haji yang sebesar tertentu kemudian diturunkan gitu ya. Kemudian anggota dewan memastikan misalnya di seluruh Indonesia jaringan wifi untuk pelajar ada gitu. Hal-hal yang semacam itu sebenarnya kinerjanya banyak, tapi memang ada satu kelemahan, berbagai kinerja itu tidak tersampaikan ke publik secara baik. Itu masalah komunikasi kan berarti? Ya saya kira tidak tersampaikan ke publik secara baik, sehingga orang melihat DPR by nature kemudian kalau ada sesuatu selalu kemudian dijadikan satu poin untuk dilakukan gugatan-gugatan gitu misalnya. Diskusi kita terakhir ditutup, Bung Media, apa yang mau disampaikan dengan kondisi seperti yang sudah dipaparkan Pak Indra tadi? Iya Pak, saya 3 tahun jadi staf ahli di Senayan Pak, jadi tahu bagaimana tunjangan itu, berapa besaran gajinya, termasuk juga apa yang menghambat kinerja anggota dewan. Itu satu hal. Tapi menurut saya dengan kondisi ekonomi kita hari ini, kita harus arif begitu ya. Nggak ada ASN yang dapat, mungkin nggak banyak ASN yang dapat tunjangan beras ya. Tunjangan bensin. Apalagi beras sekarang harganya mahal gila-gilaan. Beras harganya mahal. Ini sangat melukai publik begitu. Jadi saya sepakat ada persoalan sistemik dari regulasi kita, itu harus dirubah. Gaji itu cukup satu aja, nggak usah ada tunjangan-tunjangan lagi terus kemudian nambah setiap tahun lewat Menteri Keuangan. Ada potensi abuse di situ gitu ya, konflik kepentingan. Dan saya kira pesan dari masyarakat kan sederhana. Jangan mengais di atas penderitaan masyarakat itu. Mudah-mudahan didengar oleh mudah-mudahan didengar dan memberikan DPR bisa memformulasikan kebijakan yang paling moderat ya di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih ada jalan. Masih ada jalan. Saya berharap anggota DPR mengambil opsi populis. Tidak menaikkan gaji di tengah kondisi hari ini. It's gonna be something else, Pak. Terima kasih Bung Media, Pak Indra sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Kita sangat hargai keterangan yang disampaikan oleh Sekjen DPR Pak Indra dan juga Bung Media saat ini. Dan solusinya adalah yaitu tadi kita bisa mereview kembali dengan arif gitu dan pola komunikasi yang baik juga kepada masyarakat agar masyarakat tidak tercederai dengan isu-isu seperti ini. Terima kasih Pak Indra dan Bung Media. Saudara, setelah jeda kami masih punya informasi menarik lainnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan mengirim surat ke pemerintah pusat untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan mengirim surat ke pemerintah pusat guna mengurangi kemacetan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kemacetan di Jakarta merupakan dampak dari pembangunan proyek strategis nasional. Tak hanya itu, Pramono juga mengimbau petugas untuk tidak memberikan ruang terhadap Pak Ogah yang mengatur lalu lintas yang justru menimbulkan kemacetan. Ada proyek strategis nasional PSN, itu adalah proyek pemerintah pusat dan keluarnya memang berkepanjangan. Secara khusus menulis surat kepada pemerintah pusat yang mengkoordinasikan PSN tersebut untuk membantu Jakarta supaya bisa mengurangi kemacetan di TBC Matupang. Padahal kalau kita lihat di daerah-daerah lain sekarang mengalami penurunan kemacetan, tapi memang di TBC Matupang parah sekali. Dan saya juga sudah menginstruksikan untuk nggak boleh lagi ada Pak Ogah di tengah jalan. Ada berita peristiwa dari 4 bangunan di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat yang hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Api membakar bangunan tepat di samping ruas Jalan Raya Bogor, Depok. Bangunan yang terbakar diantaranya warung makan dan bengkel.
Kebakaran dapat dipadamkan sekitar 25 menit usai 30 personel dan 7 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa ini, namun kemacetan arus lalu lintas sempat terjadi saat proses pemadaman dilakukan. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro berterima kasih. Sampai jumpa lagi di Sapa Indonesia Malam besok.